Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita semua dijauhkan dari penyakit COVID-19. Nah, kali ini kami selaku pembawa acara akan menemani kalian semua dalam acara podcast Mandawangi. Di sini saya Mubilah Nurmu dan rekan saya Umi Salamatus Sadia. Pada kali ini kita akan membawakan sebuah tema yaitu Aku Rindu Belajar di Madrasah. Dan sudah hadir bersama kita para narasumber yang mau kita dari lagi membahasnya ya Teh ya. Di sini sudah ada Bu Binti selaku Waka Bidang Sarana dan Prasarana. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi. Baik, Assalamualaikum. Selanjutnya ada Bu Faik selaku Waka di bidang kurikulum. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Selanjutnya ada Pak Tasil selaku Waka bidang kesiswaan. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum. Selanjutnya ada Pak Samsul selaku Waka pengembang kurikulum. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya ada Pak Mubib selaku Waka bidang humas. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja nih ya Teh. Tentang rencana pembelajaran tatap muka. Di grup kelas itu ketua kelas ada ngirim tentang tanggal pembelajaran tatap muka, tapi ujung-ujungnya nanti bakal ditunda dalam waktu yang nggak ditentukan Pak. Nah selanjutnya pertanyaannya, kapan rencana Mandua Banyuwangi melaksanakan pembelajaran tatap muka? Mungkin Pak Mu bisa menjelaskan, silakan. Ya, saya hanya sekilas jelaskan sebentar, nanti akan karena beliau sebagai ketua gugus, mungkin waktu yang paling tepat saya akan kepada ketua gugus dulu, baru nanti saya akan nambahin. Monggo. Ya, terima kasih. Kalau di sana sini memang tidak hanya sekedar siswa atau murid yang menanya itu, bahkan wali murid pun atau masyarakat kita pun tanya seperti itu. Bagi kami pertanyaan itu jawaban yang paling sulit untuk dijawab, karena kondisi yang ada di Banyuwangi, khususnya di Gendang ini, hubungannya dengan COVID-19 ini tadi berubah-ubah. Maka dari itu prinsip kami untuk menjawab itu tidak bisa, tetapi kalau itu dinyatakan bisa masuk, kalau sudah ada surat dari gugus kecamatan, yang gugus kecamatan itu juga berasal dari gugus kabupaten dan seterusnya sampai ke atas seperti itu, baru ada kepastian untuk masuk. Kalau untuk merencanakan atau menimbang-nimbang atau menggambarkan kapan masuknya, itu sulit untuk dijawab. Sementara itu. Ya, bisa saya tambahi, memang kalau kangen itu semua suka kangen masuk ya. Siswa itu kangen masuk, kepingin ketemu guru, guru juga kepingin masuk juga, kepingin ketemu siswa, siswa juga kepingin ketemu siswa. Cuman lagi-lagi kita harus mengikuti peraturan dan protokol kesehatan yang ada. Peraturan dari ketua gugus yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Satgas COVID Mandua Banyuwangi, dari kecamatan nanti ada informasi dari kabupaten sampai ke provinsi. Jadi kita di madrasah di Mandua Banyuwangi ini sifatnya hanya menunggu informasi dari atasan, dari dinas terkait untuk bisa menentukan kapan COVID itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau anak-anak tanya kapan Pak? Oh, masih belum bisa menentukan sampai ada surat yang betul-betul mewakili dari pihak pemerintah. Mungkin itu jawaban kalau pertanyaannya kapan kita masuk. Itu dulu. Baik, berarti kan intinya sekolah juga tidak terburu-buru untuk menentukan sebuah keputusan kapan
tatap muka itu akan berlangsung. Tapi kan terkadang teman-teman itu banyak yang bertanya, kenapa kok sekolah saya masih melaksanakan daring sementara ada sekolah yang sudah tatap muka, kemudian ujian di sekolah dan lain sebagainya. Nah, teman-teman itu ingin tahu sebenarnya apa saja syarat disetujuinya pembelajaran tatap muka itu, Pak? Ya, mohon izin Pak Ketua, saya jawab sebentar, nanti bisa Pak Ketua mungkin yang lebih detail ya. Itu yang jelas ada 3 unsur. Yang pertama ada surat rekomendasi dari gugus tugas COVID-19. Yang kedua ada kesiapan di madrasah, protokol kesehatannya seperti apa. Yang ketiga adalah surat persetujuan dari wali murid. Kalau ketiga hal ini bisa terpenuhi, maka kita bisa serta-merta melaksanakan tatap muka dengan catatan ada syarat-syarat yang harus ditentukan dan harus dilakukan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kita masuk, semuanya langsung masuk, tidak. Tapi 3 syarat ini sesuai dengan SKB, sesuai dengan ketua gugus, itu harus kita penuhi terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan buat Bu Windy. Sejauh mana kesiapan 62 Borneo ini dalam pelaksanaan tatap muka nih, kayak sarana berdasarkan kayak gimana? Soalnya kan kita yang menerapkan protokol 3M. Nah, 52 Borneo itu seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk kelengkapan sarana prasarana sekolah kita ini, Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini insya Allah sudah memenuhi standarnya ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, banyak sekali yang harus dipenuhi terkait sarana itu. Contohnya wastafel, tempat cuci tangan harus sesuai, jumlah kita 1.300 siswa. Kita sudah punya 50 wastafel dan kita insya Allah mau tambah lagi ya, insya Allah dalam jangka waktu dekat ini. Kemudian untuk banner protokol kesehatan, jadi banner protokol kesehatan itu juga harus banyak. Paling tidak kita harus ada 15 dan kita sudah pasang 15 titik ya untuk protokol kesehatan sesuai dengan banner yang diharapkan itu. Kemudian yang ketiga, penyemprotan disinfektan secara rutin yang dilakukan oleh James Bond alias Bapak penjaga Masjidil Kebun ya, bukan kebun kita. Itu 2 hari sekali, jadi 1 minggu bisa penyemprotannya setiap 1 minggu itu 3 kali sampai 4 kali kadang-kadang seperti itu, yang rutin 3 kali. Tapi Ibu Binti itu ketika belum PTM ini ya, Iya. PTM berarti setiap hari kan itu? Setiap hari. Setiap hari. Jadi ini Itu kan 2 kali. ya, karena ini belum PTM, kita sudah melakukan kuda-kuda juga ini ya. Jadi sudah kita pasang, ya untuk belum PTM aja kita sudah rutin seperti itu 1 minggu 3 kali penyemprotan. Nanti kalau PTM setiap hari agendanya nanti sore, kemudian pagi digunakan oleh anak-anak, nanti ada break, jeda waktu kita penyemprotan lagi, kemudian jadi 1 hari 2 kali. Itu untuk rencana PTM nanti seperti itu. Kemudian untuk nomor 4 hand sanitizer sesuai ruang. Jadi sesuai ruang, setiap ruang itu kita siapkan hand sanitizer. Kemudian yang nomor 5 juga setting tempat duduk sesuai protokol kesehatan. Jadi di kelas itu sudah kita setting sedemikian rupa untuk persiapan PTM. Bagaimana anak-anak harus berjarak 1 meter itu, begitu. Kemudian yang nomor 6 bilik disinfektan. Kita sudah siapkan juga bilik disinfektannya ada 2, siap pakai. Kemudian yang selanjutnya adalah termogen. Jadi termogen itu kita harusnya punya 10 ya. Sekarang ini kita masih punya belum 10, masih 7. Insya Allah akan segera dipenuhi ya 3. Karena belum masuk. Karena belum masuk ya. Kita belum masuk ini sudah persiapan seperti itu. Nanti kalau PTN insya Allah semuanya terpenuhi ya, terpenuhi. Besok mungkin sudah diberikan oleh madrasah. Jadi sekitar persyaratan untuk sarana insya Allah sudah memenuhi syarat seperti itu. Terima kasih. Baik, artinya itu tadi teman-teman bisa tahu ya bahwa sekolah kita itu sebetulnya
sudah berupaya yang terbaik seperti mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi tidak terburu-buru gitu. Jadi pasti kalau nanti sudah waktunya memang kita boleh masuk, pasti akan masuk seperti biasanya. Nah, ketika persiapan sudah untuk pertemuan tatap muka, mungkin Bu Faik bisa menjelaskan. Nah, ketika tatap muka nanti itu gambaran seperti apa gambarannya tatap muka nanti? Karena tentunya berbeda Bu dengan sebelum pandemi COVID terjadi. Terima kasih. Untuk persiapan tatap muka, kalau dibandingkan kondisi sekarang yang pandemi ini, kalau dengan normal cuma beda ya. Yang kalau normal itu 51 jam per minggu, kalau yang kondisi yang seperti ini ya hampir separuhnya ya, bahkan nggak ada. Kalau kemarin sesuai dengan yang diinginkan dari petugas COVID dari kecamatan kemarin, bahwa untuk kondisi yang saat ini itu dianggarkan yang tadinya hanya ada 3 jam pelajaran setiap shift, berubah lagi untuk yang kemarin yang terbaru itu sebelum tanggal 11 itu berubah lagi bahwa setiap pertemuan tatap muka itu hanya 2 jam. 2 jam itu 2 jam pelajaran berarti 120 menit dibagi, berarti ada 4 jam pelajaran. Berarti per tatap muka itu durasinya 30 menit. Kalau yang normal per tatap muka itu 45 menit. Jadi dibagi 2 shift pagi, ada shift siang ya. Jadi nah, itu nanti gimana? Saya kemarin membuat konsep untuk shift pagi itu kelas 1, 2, 3. Cuma tidak 50%, separuhnya lagi. Jadi anak lagi ketemu lagi, dari dalam 1 minggu anak itu bergantian. Jadi shift pertama jadwal absen nomor 1 sampai 9. Kalau misalkan ada 40 ya, 40 berarti yang pagi yang hari pertama ada 10 siswa yang 2 jam pertama. Terus yang siang juga 10 siswa. Beda per kelasnya beda. Dan gurunya nanti juga gitu. Jadi ketemu lagi kapan? 2 minggu berikutnya. Jadi itu sesuai yang diinginkan. Kalau yang jadwal sebenarnya ya penuh dari jam pagi, mulai sebelum jam 7, jam 6.45 sampai setengah 3. Kalau yang ini, kalau yang pandemi ini sesuai dengan yang diinginkan petugas COVID, dari jam 7 sampai 10.30 ada jeda. Itu 1 jam untuk pengosongan, termasuk penyemprotan itu, sehingga ada terjadi pergantian. Jadi anak yang shift 1 sudah habis semuanya, keluar semuanya, baru nanti dari petugas sarana prasarana untuk supaya steril tempat itu, anak-anak sudah kosong terus disemprot lagi, pergantian untuk shift berikutnya. Itu untuk jadwal. Jadi anak itu tidak dalam 1 kelas ketemu terus, tidak, itu bergantian. Minggu berikutnya nanti absennya juga gitu, rolling. Yang sekarang shift pagi, minggu berikutnya masuk shift siang. Jadi nanti bisa merasakan pagi juga merasakan shift siang, biar adil gitu. Selanjutnya kita mau curhat sedikit ya Teh. Kita kan kelas 12 Bu, sudah kelas 12 yang dari awal semester sampai detik ini belum ngerasain pembelajaran di kelas kayak gimana. Iya, tuh. Apalagi persiapan untuk PTN ujian juga. Nah, gimana sih Bu schedule kurikulum di kelas 12 ini? Ya. Apalagi kan kita PTN, cari-cari info tentang universitas. Biasanya kalau hari-hari biasa itu ada sosialisasi. Iya, betul, dari ya, betul. Nah, sekarang kan udah pandemi kayak gini, tidak bisa melaksanakan. Ya, betul. Kondisi seperti ini memang untuk kelas 12 ini memang tidak di Mandua Banyuwangi saja ya, tidak di sini, seluruh Indonesia. Kelas 12 itu mau dikemanakan, gitu ya. Biasanya semester genap ini sudah ini ujian, baik itu yang USBN,
baik yang itu UMBN, baik yang tryout 1, tryout 2, tryout 3 ya, termasuk ujian nasional. Tapi ujian nasional tahun kemarin sudah dihapus lah. Wacana kemarin ada perubahan instruksi dari Menteri bahwa ujian nasional dihapus, diganti asesmen ya, kompetisi minimum. Tapi sampai saat ini juknis ya untuk ini belum ada. Terus kelas 12 sekarang juknis untuk ujian ini juga belum ada. Saya itu melaksanakan itu berdasarkan aturan. Jadi ada petunjuk teknisnya, tidak didasarkan pada lembaga masing-masing. Ya. Setiap ujian apalagi ujian nasional ya, jadi itu ada juknya. Sementara untuk saat ini kelas 12 itu info yang terbaru ya yang saya dapat peroleh dari Wilker, hanya ada ujian madrasah. Kapan itu? Nah, kapan itu tunggu saja juknis. Kemungkinan akhir bulan Maret atau awal April. Setelah penilaian tengah semester. Terus untuk kelas 12 kan biasanya ada info-info hubungannya dengan perguruan tinggi. Sekarang karena zamannya ini pandemi, maka yang digunakan aplikasi yang banyak yaitu online. Anak juga dididik untuk berusaha mencari informasi. Selain itu juga ada keterlibatan BK ini terutama. BK ini sangat berperan sekali hubungannya dengan perguruan tinggi. Saya juga selalu memantau kaitannya dengan persiapan senam PTN, PTKIN dan sebagainya. Jangan sampai madrasah kita itu ketinggalan informasi. Jangan sampai anak didik kita, madrasah kita tidak sampai bisa mengikuti kegiatan tersebut. Alhamdulillah kemarin banyak ya yang, dan kita juga dapat jatah untuk di perguruan tinggi dari masing-masing jumlah itu ya, baik yang IPA, IPS maupun agama. Yang jelas untuk informasi PTN, perguruan tinggi negeri dan sebagainya ini tidak lepas juga dari BK ya. Jadi informasi seperti itu. Terima kasih. Mungkin yang lain mau nanya. Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Nanti kalau saya bilang kan untuk wastafel kita masih punya sekitar 50. Tapi kalau keran untuk wudhu yang juga berfungsi untuk cuci tangan kita berada di beberapa titik ya. Di belakang utara itu kalau dihitung lebih dari 150 titik. Itu untuk keran ya. Bukan yang sifatnya wastafel yang ada baskomnya itu. Kalau yang sifatnya keran-keran, yang satu berfungsi juga untuk tempat wudhu ketika sholat berjamaah dan juga berfungsi sebagai tempat cuci tangan, kita ada sekitar lebih dari 100 titik. Kalau itu mungkin kita 150. Mungkin kok sidik arek sak mono. Jadi kita masih punya keran-keran wudhu yang tidak berbaskom atau sifatnya tidak wastafel. Seperti itu. Itu aja. Menambahkan Bu Baik ya. Jadi selain ujian madrasah mungkin ada ujian praktek ya. Nah, jadi ada ujian madrasah, kemudian ujian praktek. Dari keduanya itu nanti baru ada nilai nilai kumulatifnya nanti. Insya Allah seperti itu. Kemudian menambahkan Bu Baik tadi bahwa ketika di masa pandemi seperti ini, maka betul sekali peran BK sangat penting. Di samping peran BK juga peran siswa, karena kita itu siswa milenial ya kan, maka bagaimana caranya kita itu bagaimana bisa menggali informasi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Saya yakin bahwa anak-anak akan lebih canggih dalam menggali informasi. Saya percaya sekali seperti itu. Mungkin itu saja. Ya. Juga terkadang teman-teman ketika mencari informasi, semuanya kan sekarang serba digital ya Pak. Terkadang informasinya itu simpang siur, kita tidak tahu yang benar yang mana. Kadang kita juga tidak setiap hari ke BK. Yaitu mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana siswa itu agar dia itu tetap tenang Pak, jadi tidak terburu-buru gitu, jadi tidak merasa stres atau depresi. Iya, juga informasi. Oh gitu, gini. Kita kan punya grup WA. Ya. Jadi masing-masing ada info wali kelas ya. Ada info wali kelas, kemudian di dalamnya disimpulkan juga ada. Di dalamnya di situ ada BK masuk. Artinya
ketika nanti ada informasi dari PTN ini biasanya lainnya ke BK, guru BK. Maka dari BK alurnya adalah akan disampaikan pada grup kelas, info kelas. Dari situ nanti baru ke kelas masing-masing. Artinya bahwa setiap informasi yang dapat dipercaya itu berawal dari grup informasi dari BK, kemudian dimasukkan di ketua kelas, input ketua kelas, itulah yang dapat dipercaya. Karena betul sekali biasanya ada informasi yang simpang siur, apakah ini betul atau enggak. Maka saran saya, informasi yang dapat dipercaya itu ambil dari info wali kelas atau info kelas. Nah, dari situlah saya yakin informasinya up to date. Mengapa? Karena itu betul-betul dari PTN. Begitu. Ya, itu saja. Bisa gini, kalau teman-teman itu dapat informasi dari sumber, baik dari sumber-sumber PTN, itu langsung cross check dan komunikasi dengan BK. Bu, saya kok dapat informasi seperti ini. Betul ya. Gimana? Jadi kita tidak hanya ngambil berita itu hanya comot sono comot sini, akhirnya bingung semua. Karena setiap teman-teman itu juga ketika nyikapi informasi juga berbeda. Karena terlalu bersemangat, akhirnya judulnya yang diambil sing senang-senang toh, karena nggak begitu tertarik diambil yang di atasnya saja tanpa utuh. Tapi ketika dikomunikasikan, konsultasikan dengan BK informasi tersebut, maka akan muncul sebuah informasi yang utuh dan itu bisa dipertanggungjawabkan dan membuat anak-anak tenang, mengurangi kebingungan serta kesetresan anak-anak ketika menghadapi PTN sampai seperti saat ini, gitu. Ya. Bisa saya tambahkan sedikit ya. Saya sebagai siswaan juga berharap betul kepada siswa kelas 12 yang menjelang lulus ini tadi, aktiflah terhadap informasi tadi, tapi juga harus bisa nyari. Ketika ada informasi-informasi yang jelas dan valid, alurnya biar tahu. Biasanya ada lembaga yang ingin mengajak kerjasama kepada kita atau perguruan tinggi yang menginginkan memberikan informasi kepada kita, itu alurnya biasanya surat itu masuk di kantor. Habis di kantor itu Pak Kepala mendisposisi. Kalau kebetulan hubungannya dengan kurikulum ya Bu Pak hubungannya dengan kesiswaannya ke saya. Yang kebetulan mungkin ke saya, kalau ada hubungannya dengan informasi itu tadi, mesti saya mengantarkannya atau menginformasikannya atau memberikannya kepada BK. Ya, disitulah BK nanti ngesar kepada siswa, baik melalui wali kelas maupun secara langsung kepada anak-anak. Sehingga bagi anak-anak ketika mencari informasi itu tadi, kalau menemukan di luar pemberitahuan dari BK, disogokkan dulu ya kebenarannya. Mungkin BK bisa melacak daripada kebenaran informasi yang diperoleh dari siswa itu tadi, dia tidak keliru. Berikutnya, anak kelas 12 itu kalau ada keperluan masuk ke madrasah, tidak apa-apa kalau mau masuk ke BK asal jelas. Maksudnya jelas gini, ada kontak dengan BK. Nah, sehingga BK itu tadi kepada satpam itu memberitahu nanti ada anak-anak kelas 12 butuh komunikasi, konsultasi dengan BK, ada 10 anak misalnya, namanya ABCD, disetorkanlah kepada satpam. Sehingga satpam tadi begitu ada anaknya datang, ngecek dengan tulisannya BK, kemudian diizinkan masuk. Kenapa sampai disaring seperti ini? Maaf, kondisi COVID yang berubah-ubah seperti ini, seperti kapan hari setelah kita libur habis semester 1 itu, sepertinya kita yakin masuk tanggal 4 itu. Dan kita Bapak Ibu Guru sudah mempersiapkan dengan betul. Begitu tanggal 2 ada berita tidak bisa masuk, padahal terakhir menyiapkan itu kita tanggal 1 Jumat itu ya, sampai gugus COVID kecamatan datang ke sini. Sampai hari libur itu harus tidak kerja, kita mengejar informasi pasti tidak malam Senin itu, hari Senin itu tadi untuk bisa masuk sampai ke sana. Tapi semua orang mengira, masyarakat mengira, wali murid mengira, bahkan Bapak Ibu Guru mengira, dikira tanggal sepertinya tanggal 4 itu pasti masuk. Ternyata informasi
hari malam minggu ya, Sabtu Ya. sore itu tidak bisa masuk. Seperti itu perkembangannya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah, kita tidak melangkah sendiri, tetapi kita ada instansi lembaga yang mengawasi kita, yang menuntut kita untuk bisa masuk PTM atau tidak. Terima kasih. Terus saya tambahkan lagi ya, tadi hubungannya dengan kelas 12 untuk TRA gimana? Kemarin kan sudah sampai saya sampaikan di informasi, baik di info ketua kelas maupun info di wali kelas ya. Itu TRA banyak yang menawarkan, baik dari lembaga GO, dari Neutron, dari ini masih kalau saya menerima. Terus Bapak Kepala itu memperbolehkan, langsung saya share di wali kelas sebagai orang tua di madrasah untuk menyampaikan di grup kelasnya masing-masing. Selain itu juga saya sampaikan di info ketua kelas. Tapi namanya informasi itu kadang nyampe sampai bawah, kadang ya hanya dibaca saja, diabaikan, itu tergantung. Yang penting untuk informasi insya Allah selagi saya tahu dapat, katanya reot-reot itu tidak mengganggu kegiatan daring anak-anak, dan itu bisa menambah wawasan, bisa untuk menguji kemampuan anak, saya mesti saya sampaikan. Jadi tidak dari situ saja, dari LBB ya, mungkin anak-anak juga pintar cari informasi untuk latihan-latihan banyak. Awal di mana-mana aplikasi sekarang itu sudah canggih, zaman milenial sekarang. Tidak dari malah gurunya kadang lebih nganu. Ya, anak siswanya. Kadang anak-anak lebih pintar, bisa canggih sekali. Jadi tergantung sekarang anaknya itu kreatif atau tidak. Jadi saya harap untuk anak-anak di masa pandemi ini kegiatan daring ikuti saja, dilaksanakan. Jangan sampai anak-anak itu meremehkan ya. Kemudian kita ingin tahu juga dari Pak Tasril selaku Ketua Satgas COVID-19 di Mendo Banyuwangi. Mungkin Pak Tasril bisa menjelaskan seperti apa Satgas COVID itu, kemudian siapa saja anggotanya, apakah melibatkan siswa atau hanya dari guru saja? Ya, terima kasih. Berdasarkan SK dari Bapak Kepala, ya dari Bapak Kepala itu memang penanggung jawabnya Bapak Kepala, kemudian ketuanya saya sendiri, kemudian Bapak Ibu Bapak yang lain ini di situ punya tugas atau sendiri-sendiri seperti bagian apa tadi, pengajaran dan kurikulum, kemudian Pak Samsul kemarin bagian kesehatan ya, dengan PMR memantau, kemudian Pak Muhid sendiri itu bagian humas memantau. Ditambah lagi beberapa Bapak Ibu guru itu menurutnya. Nah kemudian dikembangkannya itu tadi seperti Pak Corik sebagai keamanan misalnya ya. Pak Corik punya orman ya orman namanya, itu melibatkan siswa, tetapi tidak semuanya. Dan pelibatan siswa itu tadi juga tidak meninggalkan ketika jam pelajaran. Jadi mereka itu bertugas dimintai bantuan ketika sebelum jam pelajaran. Selanjutnya juga bergilir seperti itu, dan mereka diberikan tugas atau dimintai bantuan itu sesuai jadwal mereka masuk. Jadi bukan karena dia itu tidak ada jadwal masuk sekolah, tapi kemudian dia diberikan tidak. Jadi yang namanya pendidikannya kadang teori dan praktek. Ya mungkin yang praktek seperti ini, meskipun seperti Bapak Ibu guru tidak merasa bahwa itu memberikan pendidikan, dan anak-anak juga tidak merasa bahwa itu dididik, tapi kelak bisa di masyarakat mungkin akan bermanfaat seperti itu. Jadi selain dari Bapak Ibu guru yang diberi surat tugas oleh Bapak Kepala Madrasah, dikembangkan dengan anak-anak dalam organisasi-organisasi yang disebut orman-orman itu diambil sedikit-sedikit untuk membantu kegiatan gugus COVID yang ada di. Untuk pertanyaan terakhir buat Bapak Ibu guru, apa pesan yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi Mandua Banyuwangi selama pembelajaran dari ini? Mungkin mulai dari Bu Minti, silakan. Terima kasih. Untuk anak-anak di rumah, tetap semangat, tetap mengikuti daring, tugas-tugas segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda.
kalau ada kesulitan selalu konsultasi dengan guru mapel atau guru wali kelasnya, sehingga semua berjalan dengan lancar. Bapak Ibu guru juga mudah dalam memasukkan nilai, anak-anak juga semangat untuk selalu berkoordinasi dengan koordinator kelas dan juga Bapak Ibu guru yang ada yang mengajar di kelas masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Kalau untuk saya, untuk anak-anak semangat terus ya, walaupun kondisi saat ini hampir 1 tahun kita menjalani pembelajaran daring online, ikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Terus tadi selalu komunikasi itu penting, komunikasi baik dengan guru mapel yang mengajar, terus yang kedua wali kelas. Itu penting sekali. Jadi bila terjadi sesuatu hal dengan guru mapel tidak ada komunikasi yang baik, kamu bisa minta sebagai media penyambung melalui wali kelas ya. Jadi komunikasi terus kaitannya dengan tugas-tugas belajar. Jangan sampai kalian itu tidak mendapatkan nilai sesuai dengan yang dilakukan. Jadi nanti jangan sampai ada masalah ya. Saya harap anak-anak tetap semangat terus walaupun kondisi seperti ini. Mudah-mudahan cepat berakhir dan kita bisa melakukan tatap muka secepatnya sebelum tahun ajaran baru. Selanjutnya Mbak Tati. Ya, tetap semangat anak-anak sekalian, tetap belajar. Kita tidak sendiri kok. Kita ada sendiri. Banyak bahkan di seluruh dunia seperti ini kita tidak sendiri. Saya yakin kemanfaatan, kebarokan ilmunya akan lebih bertambah derajatnya dengan kesulitan-kesulitan. Harus kamu pahami bahwa orang mencari ilmu itu pasti mengalami kesulitan. Mungkin kali ini kita mengalami kesulitan yang seperti ini. Mudah-mudahan nilai kemuliaan akan ditambah oleh Allah. Amin. Semangat. Selanjutnya Pak Samsul silakan. Terima kasih waktunya. Pesan saya, anak-anakku sekalian, jaga kesehatan. Kemudian saya yakin bahwa di setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Setiap ada kegiatan seperti ini, peristiwa COVID seperti ini, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita akan lebih canggih di dalam di dalam proses pembelajaran. Buktinya apa? Yang dulu tidak bisa aplikasi pembelajaran daring dengan Zoom, dengan Google Meet, sekarang kita pintar. Ini adalah salah satu hikmah dari adanya COVID-19 ini. Maka ambillah hikmah dari peristiwa yang ada dan jangan lupa tugas-tugas tetap dikerjakan, kemudian komunikasi dengan guru mapel, dan jangan lupa komunikasi dengan wali kelas. Dan intinya pesan saya, jaga kesehatan, itu saja. Tetap semangat ya, yang dari saya. Selanjutnya kamu silakan. Pesan saya kepada anak-anak, ada sebuah hadis ini jadikan film juga, yaitu manjada wajada. Saat inilah aplikasi itu dilaksanakan. Kalau anak-anak sekalian bisa bersungguh-sungguh, yakin bahwa akan bisa berhasil. Dan tolong 3M, bukan 3M, 3M ini dilaksanakan. Yang pertama adalah iman, tetap beribadah kepada Allah, ditingkatkan keimanannya. Yang kedua, imunnya dijaga, makan makanan yang bergizi, jangan melekan sampai malam banget, jaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, insya Allah kita akan bisa aman. Kalau iman, imun, aman, insya Allah kita dimanapun berada, kita tidak akan merasa kesulitan dan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, insya Allah badai pasti akan berlalu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu Waka sudah mau berbincang-bincang dengan kita. Terima kasih teman-teman juga, terima kasih waktunya. Mungkin sedikit penjelasan dari Bapak Ibu itu bisa menggugah kembali semangat teman-teman juga. Mudah-mudahan Karena kan biasanya teman-teman itu
waduh gimana ini Bapak Ibu Guru kasih tugas tapi nggak kasih penjelasan materi gitu. Jadi seringkali siswa juga merasa seperti sendirian, stres gitu Pak. Jadi itu tadi sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Ibu Guru WAKA. Semoga dapat memberikan informasi dan manfaat buat teman-teman semuanya. Betul sekali, segala kesalahan dari awal hingga akhir kami sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.